Suami diam-diam kirim ibuku ke panti jompo saat aku sedang dinas keluar kota. Saat pulang dinas langsung kulayangkan gugatan cerai dan tak pernah kembali ke rumah itu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Deru mesin pesawat yang meredup menjadi pertanda akhir dari perjalanan dinas yang melelahkan. Aku menyandarkan kepala ke jendela, menatap keluar melihat lampu-lampu kota yang mulai bermunculan bagai kunang-kunang yang tersebar di hamparan kegelapan. Jantungku berdebar-debar, bukan karena turbulensi, melainkan karena rindu yang sudah begitu menggebu. Seminggu terasa seperti satu musim yang panjang. Pikiranku melayang kepada Mas Imam, suamiku, yang pasti sudah kangen dengan masakanku yang biasa-biasa saja, dan kepada ibuku, perempuan tangguh yang kini menghabis hari tuanya bersama kami setelah kepergian ayah setahun silam. Kubayangkan senyumnya yang hangat, ceritanya yang tak pernah habis, dan cara dia menyambutku dengan pertanyaan, "Rini, sudah makan belum?" Aku bahkan sudah membelikannya syal baru dari kota yang kukunjungi. Kainnya lembut dan warnanya biru muda, warna kesukaannya. Mobil sewaan kutuju ke arah rumah dengan lancar. Namun semakin mendekat, sebuah keanehan kecil mulai menyelinap dalam benakku. Biasanya, teras rumah kami terang benderang menyambutku. Tapi malam ini hanya lampu taman kecil yang menyala, menciptakan bayang-bayang yang seolah menyembunyikan sesuatu. Ku keluarkan kunci dengan sedikit keraguan, membuka pintu perlahan. "Assalamualaikum, aku pulang." Suaraku bergema dalam kesunyian yang begitu pekat. Ruang tamu yang biasanya berantakan dengan koran dan gelas teh ibu, kini rapi secara tidak wajar, berbau pengharum ruangan yang menyengat, seolah baru saja dibersihkan dengan sangat hati-hati untuk menyembunyikan sesuatu. Mas Imam kemudian muncul dari arah kamar tidur. Wajahnya terlihat pucat dan ada sesuatu yang mengkilap di pelipisnya. Mungkin keringat. "Pulang sudah, Rin? Lancar ya perjalanannya?" Sapanya terdaku datar, hampir seperti dialog dalam sandiwara yang sudah terlalu sering diulang. Dia tidak mendekat untuk memeluk, tidak menanyakan kepayahanku. Matanya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mataku. Mereka melayang ke dinding, ke lantai, kemana saja kecuali kepadaku. "Di mana ibu, Mas? Sudah tidurkah?" Tanyaku sambil meletakkan tas dan berjalan ke kamar ibu. Pintunya terbuka lebar, dan saat ku sorot lampunya, tempat tidurnya rapi, bersih, kosong. Lemari pakaiannya terbuka, sebagian besar bajunya hilang. Sebuah debu tipis sudah mulai menutupi meja riasnya. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dadaku mulai berdegup kencang. Sebuah alarm bahaya berbunyi keras dalam kepalaku. Kubalikan badan dan menatap Mas Imam yang kini berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya terkepal di samping badan. "Mas, di mana ibu?" Tanyaku sekali lagi. Suaraku lebih tegas, lebih bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam, sangat dalam, seolah sedang mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin. "Rini, duduklah. Kita perlu bicara." "Aku tidak mau duduk." "Katakan di mana ibu?" teriakku, rasa panik mulai menguasai. Dia memicingkan mata, lalu mengatakannya. 3 kata yang menghancurkan segalanya. "Di panti jompo." Dunia berhenti berputar. Suara deru mobil di luar menghilang. Kupastikan telingaku tidak salah dengar. "Apa?" Itu saja yang bisa kuucapkan, sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar. "Dia baik-baik saja. Aku menempatkannya di rumah bahagia." "Itu tempat yang bagus, Rin. Dia dirawat dengan baik di sana." Kalimat-kalimatnya keluar dengan cepat, seperti sebuah pidato yang sudah dia latih, tapi nadanya datar, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Kamu melakukan apa?" Suaraku naik beberapa oktav, penuh dengan rasa tidak percaya dan amarah yang mulai mendidih.
Kamu kirim ibu ke panti jompo? Diam-diam? Saat aku tidak di rumah. Dia akhirnya menatapku, dan dalam pandangannya, aku tidak melihat penyesalan, tapi pembenaran. Ini untuk kebaikan kita berdua, Rini. Aku lelah. Hidup kita selama setahun terakhir ini selalu tentang dia. Kita tidak pernah punya waktu untuk kita berdua lagi. Aku pikir ini adalah solusi terbaik. Dia akan dirawat oleh profesional di sana. Setiap katanya seperti pukulan palu godam. Kebaikan kita? Jangan berbohong. Ini untuk kebaikanmu sendiri, Mas Imam. Kamu egois. Kamu tahu betapa dekatnya aku dengan ibu. Kamu tahu dia bukan beban. Dia keluarga. Ibuku. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya meledak, mengalir deras di pipiku, menetes ke lantai yang dingin. Aku melihat sekeliling rumah yang dulu kupenuhi cinta ini. Kini terasa seperti kuburan yang dingin dan penuh pengkhianatan. Aku berdiri di sana, tercerabut dari segala yang pernah kupahami tentang rumah, tentang pernikahan, tentang pria yang kukatakan, ya, di depan penghulu. Rasa sakit itu begitu fisik, seperti ditusuk-tusuk di seluruh tubuh. Dan dalam kehancuran itu, sebuah tekad besi mulai lahir dari puing-puing hatiku. Ini tidak akan berakhir di sini. Kesunyian malam itu begitu nyaring, lebih keras daripada teriakan apapun. Aku terduduk di lantai kamar tamu, punggungku menempel di dinginnya dinding, seolah-olah kekuatan di lututku telah benar-benar dicabut. Tubuhku gemetar tak terkendali, bukan karena hawa malam yang mulai menusuk, melainkan karena gempa bumi yang mengguncang setiap sudut jiwaku. Air mata itu sudah tidak lagi mengalir deras. Mereka hanya menetes, pelan dan panas, membasahi pipiku yang sudah sembab, seolah-olah sumur air mataku hampir kering oleh betapa dalamnya luka yang kubelah. Setiap tarikan napas terasa seperti menyedot serpihan kaca, menusuk-nusuk paru-paru dan kerongkongan. Di seberang ruangan, Mas Imam masih berdiri. Bentuk siluetnya yang dulu sering kupeluk kini terlihat seperti patung asing yang mengancam. Mulutnya masih bergerak, mengeluarkan kata-kata yang sama, alasan-alasan yang sama, tentang kelelahan, tentang waktu untuk kita berdua, tentang solusi terbaik. Setiap suku katanya bukan lagi sebuah penjelasan, melainkan sebuah linggis yang semakin menghunjam dan memutar luka yang sudah terbuka lebar. Aku tidak tiap hari mengeluh, Rin. Tapi coba kau lihat. Meja makan selalu dipenuhi obat-obatannya. TV hanya menayangkan sinetron yang dia suka. Percakapan kita selalu tentang kesehatannya, tentang kenangan almarhum ayahmu. Di mana kita? Di mana pernikahan kita? Suaranya mulai meninggi, berusaha membenarkan diri dengan kemarahan, seolah dialah yang disakiti. Aku mengangkat kepalaku, mataku yang merah dan bengkak menatapnya dengan tatapan yang mungkin belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan yang penuh dengan penghinaan dan kekecewaan yang begitu mendalam hingga hampir-hampir tak berperasaan. Jadi, karena kamu lelah, jawabannya adalah membuang ibuku seperti sampah? Tanpa bicara denganku? Tanpa memberitahu? Dengan diam-diam dan pengecut mengemas barang-barangnya dan mengusirnya dari rumahnya sendiri. Suaraku serak, tapi setiap kata diucapkan dengan jelas dan dingin, memotong setiap pembelaannya. Itu bukan keputusan bersama, Mas. Itu adalah pengkhianatan. Itu adalah kebohongan terbesar yang bisa kau lakukan padaku. Ia terdiam sejenak, wajahnya berkerut. Ia mencoba mendekat, tapi aku segera menyilangkan tanganku, membuatnya berhenti di tempatnya. Aku hanya ingin kita bisa bernapas lagi, Rini. Aku akan menjenguknya setiap minggu. Itu bukan panti jompo jelek. Itu. Aku tidak peduli itu panti mewah atau istana. Teriakku, dan suara itu memecah kesunyian malam, membuatnya terkejut. Dia adalah ibuku. Dia bukan barang yang bisa kau simpan di gudang ketika tidak lagi berguna. Kau mengambilnya dariku.
Kau mencuri momen terakhir kami bersama, kepercayaannya padaku, dan napasku tercekat. Bayangan ibu, sendirian di kamar asing, bingung, ketakutan, mungkin berpikir bahwa aku yang mengizinkan ini, bahwa aku telah meninggalkannya, menyiksa batinku tanpa ampun. Rasa bersalah yang salah arah itu menghantamku dengan kekuatan penuh. Aku seharusnya ada di sini. Aku seharusnya tahu. Aku seharusnya melindunginya. Malam itu berlangsung dalam deadlock yang menyiksa. Ia mencoba berbagai pendekatan, dari kemarahan, pembenaran, hingga akhirnya permohonan. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya semakin mengukuhkan keyakinanku. Pria yang kulihat sekarang bukanlah pria yang kukenal. Dia adalah orang asing yang mampu merencanakan sebuah kejahatan emosional dengan begitu tenang dan calculated. Cinta yang kurasakan untuknya, kenangan indah yang kami bangun selama ini, seakan menguap, digantikan oleh rasa jijik dan ketakutan yang membeku. Bagaimana bisa aku tidur di sebelah orang ini? Bagaimana bisa aku mempercayainya? Saat fajar mulai menyingsing, menyiram cahaya pucat ke dalam ruangan yang berantakan oleh kesedihan, sebuah kejernihan aneh turun kepadaku. Air mataku sudah kering. Getaran di tanganku berhenti. Di dalam dada, yang tadinya hancur, sekarang ada sebuah inti baja yang dingin dan keras. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ini bukan lagi tentang pertengkaran rumah tangga. Ini tentang keadilan. Ini tentang membawa pulang ibuku. Ini tentang memastikan bahwa pengkhianatan seperti ini tidak tanpa konsekuensi. Dengan tenaga yang seolah datang dari sumber yang tidak kukenal, aku berdiri. Tubuhku pegal dan berat, tapi tekadku ringan dan tajam. Aku berjalan melewatinya, tidak lagi memedulikan rengekan dan permohonannya yang mulai putus asa. Aku menuju kamar tidur, bukan untuk beristirahat, tapi untuk mengambil koper besar dari lemari. Dengan gerakan mekanis dan cepat, aku melemparkan pakaian, dokumen-dokumen penting, dan beberapa barang pribadi ke dalamnya. Setiap barang yang kumasukkan adalah sebuah langkah menjauh darinya, dari kehidupan ini. Ibu tidak akan menghirup udara di panti itu lebih lama lagi, kataku, suaraku datar dan final, saat aku menyeret koperku melewati ruang tamu. Dan aku tidak akan menghirup udara yang sama denganmu lebih lama lagi. Dia mencoba menghalangi pintu, wajahnya penuh ketakutan sekarang. Bukan ketakutan kehilangan aku, tapi ketakutan akan konsekuensi dari perbuatannya. Rini, jangan. Ini rumah kita. Kita bisa bicara. Kita bisa pergi menjenguknya bersama sekarang juga. Aku menghentikan langkahku di depan pintu, menatapnya untuk terakhir kalinya. Di matanya, aku akhirnya melihat penyesalan, tapi itu sudah terlalu terlambat, terlalu murah. Rumah adalah tempat di mana kita merasa aman dan dicintai. Mas, kataku, suaraku bergetar tapi tidak goyah. Sejak kau memutuskan untuk mengkhianati kepercayaanku, sejak kau menyakiti ibuku, kau telah membumi hanguskan rumah ini. Yang tersisa hanyalah puing-puing. Dan aku tidak akan membangun kembali dari puing-puing pengkhianatanmu. Aku membuka pintu. Udara pagi yang dingin menerpaku, menyegarkan, membersihkan sisa-sisa keputusasaan yang mungkin masih tersisa. Aku tidak menoleh lagi. Aku melangkah keluar, meninggalkan bayang-bayang pria yang dulu adalah suamiku, dan berjalan menuju mobil. Tujuanku satu. Kantor pengacara. Perjalanan panjang untuk membawa pulang ibuku dan mendapatkan keadilan baru saja dimulai. Dan aku akan melaluinya, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah keluar dari rumah yang sudah berubah menjadi kubangan pengkhianatan, dunia di luar terasa begitu tidak nyata. Sinar matahari pagi yang seharusnya terasa hangat justru terasa menusuk dan terlalu terang, seolah mengekspos setiap luka dan rasa maluku. Tanganku masih gemetar saat memegang kemudi, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang membara dan tekad yang membaja. Setiap tikungan yang kulewati,
Setiap lampu merah yang kuhadapi terasa seperti penghalang yang sengaja dibuat untuk memperlambatku. Pikiranku hanya tertuju pada satu tempat, kantor pengacara Bu Sari. Aku butuh senjata hukum, dan aku butuh sekarang. Pertemuan dengan Bu Sari terasa seperti oase di padang pasir yang gersang. Wanita parubaya dengan kacamata frameles dan sorot mata tajam itu menyambutku dengan profesionalisme yang menenangkan. Tanpa banyak basa-basi, aku menceritakan segalanya dengan suara yang masih sesekali tercekat. Aku menceritakan dinasku, kepulanganku, pengakuan Mas Imam, dan kondisi ibu di panti jompo. Bu Sari mendengarkan dengan saksama, tangannya dengan cepat mencatat poin-poin penting. Wajahnya tetap netral, tetapi matanya memancarkan kilasan kemarahan yang dingin. Ini adalah tindakan yang sangat serius, Ibu Rini, katanya setelah aku selesai, suaranya tenang namun penuh wibawa. Tidak hanya secara moral salah, tetapi secara hukum, menempatkan seseorang, apalagi mertua, di panti jompo tanpa persetujuan atau bahkan pemberitahuan kepada pihak keluarga terdekat seperti Anda, dapat menjadi dasar yang kuat untuk gugatan. Apalagi jika ada unsur pemaksaan atau penipuan. Dia menjelaskan langkah-langkah hukum yang akan diambil, mulai dari somasi gugatan cerai dengan alasan perbuatan zalim dan perselisihan yang terus-menerus, hingga kemungkinan pelaporan ke pihak berwajah untuk penyalahgunaan wewenang atau penelantaran jika ditemukan bukti. Setiap kata yang diucapkannya memberikanku kekuatan baru. Aku tidak sendirian. Ada sistem yang akan membelaku. Dari kantor Bu Sari, perjalanan berlanjut. Dengan surat kuasa dan dokumen dari Bu Sari yang membenarkan tindakanku, aku menyetir seperti orang yang dikejar hantu. Panti jompo, rumah bahagia, terletak di pinggiran kota. Sebuah bangunan yang dari luar tampak bersih dan terawat, tetapi terpencil. Rasanya seperti menyaksikan sebuah ilusi. Sebuah tempat yang dirancang untuk menyembunyikan kenangan yang tidak diinginkan. Saat aku melangkah masuk, bau disinfektan yang kuat menyambutku, bercampur dengan aroma makanan yang hambar dan sesuatu yang lebih dalam, aroma kesepian dan penyerahan. Seorang perawat dengan senyum palsu menanyakan maksud kedatanganku. Saat kusebutkan nama ibu, senyumnya sedikit memudar, matanya berkilat dengan pengenalan dan mungkin sedikit rasa bersalah. Dia mengantarku melalui koridor yang sunyi, hanya terputus oleh suara televisi dari balik pintu-pintu tertutup. Dan kemudian, aku melihatnya. Ibu terduduk di sebuah kursi dekat jendela di kamarnya yang sempit dan impersonal. Dia tidak membaca, tidak menonton televisi. Dia hanya menatap keluar jendela, ke arah taman kecil yang sepi. Punggungnya yang dulu tegak sekarang terlihat membungkuk. Wajahnya yang biasanya cerah kini pucat dan kosong. Dia mengenakan baju yang bukan favoritnya, dan rambutnya, yang biasanya dia sisir rapi, terlihat agak kusut. Ibu, panggilku. Suaraku hampir tidak keluar karena dadaku sesak oleh amarah dan duka yang tak terkira. Dia menoleh perlahan. Butuh beberapa detik bagi matanya yang berkabut untuk memfokuskan padaku. Dan kemudian, bukan senyum atau pelukan yang kudapat, melainkan sebuah tatapan bingung, takut, dan terluka. Rini? Suaranya kecil, serak. Kamu kemana saja? Dia bilang. Mas Imam bilang kamu setuju. Katanya rumah lagi direnovasi, banyak debu, tidak sehat untukku. Katanya kamu yang menyuruh dia carikan tempat ini untuk sementara. Setiap kata dari mulutnya adalah pukulan yang lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Kebohongan Mas Imam begitu sempurna, begitu keji. Dia telah memanipulasi ibu, memanfaatkan kepercayaannya padaku untuk membenarkan tindakan kejinya. Aku bergegas mendekat dan merangkulnya erat-erat. Tubuhnya terasa ringan dan rapuh. Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku baru pulang dinas. Aku tidak pernah menyuruhnya melakukan ini. Aku tidak setuju. Aku menahan isak tangis, berusaha tampak kuat untuknya.
Perlahan-lahan, kebenaran mulai terpancar di matanya. Kebingungannya perlahan berubah menjadi kelegaan yang begitu dalam, lalu disusul oleh rasa malu dan penghinaan. Jadi dia membohongiku? Dia membuangku di sini. Air mata mulai menggenang di matanya. Air mata seorang wanita tua yang merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Itu tidak penting sekarang, Bu. Yang penting aku di sini. Aku akan membawa ibu pulang. Sekarang juga. Aku mulai mengemasi barang-barangnya yang sedikit itu dengan gerakan cepat dan pasti. Perawat yang berdiri di pintu terlihat tidak nyaman. Tetapi setelah kuperlihatkan dokumen dari pengacara dan menatapnya dengan tatapan yang tidak menerima argumentasi, dia hanya diam dan membiarkan kami pergi. Membawa ibu keluar dari pintu panti jompo itu terasa seperti membebaskannya dari penjara. Saat kami memasuki mobil, dia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara bebas, dan kemudian pecahlah tangisnya. Tangisan yang menyayat hati, penuh dengan rasa sakit, kebingungan, dan penghinaan. Aku hanya memegangi tangannya yang dingin, berjanji dalam hati bahwa ini adalah terakhir kalinya dia disakiti seperti ini. Aku tidak membawanya kembali ke rumah yang sudah ternoda itu. Aku telah menyewa sebuah apartemen kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya, tempat perlindungan sementara kami. Perang mungkin baru saja dimulai secara hukum, tetapi pertempuran yang paling penting telah dimenangkan. Aku telah membawa pulang ibuku. Dan sekarang, dengan ibu di sampingku, aku siap menghadapi segala konsekuensi yang akan datang. Api amarah di dadaku telah berubah menjadi tekad yang membara. Mas Imam akan menghadapi setiap konsekuensi dari pilihannya yang menghancurkan. Hari-hari pertama di apartemen kecil itu terasa seperti berada dalam gelembung yang rapuh namun tenang. Setiap sudutnya masih berbau cat baru dan furnitur sewaan, tetapi udara di dalamnya terasa ringan, bebas dari bayang-bayang pengkhianatan yang menggantung. Aku sibuk membereskan barang-barang, mencoba menata ulang kehidupan yang porak-poranda. Ibu, meski masih sering terdiam dan matanya kadang berkaca-kaca, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Dia mulai menyisir rambutnya sendiri, bertanya tentang menu makan malam, dan bahkan sekali waktu, aku mendengarnya bersenandung pelan lagu lama favoritnya. Setiap kemajuan kecil itu bagai embun di padang gurun yang gersang hatiku. Namun, kedamaian itu terusik oleh getaran konstan ponselku yang kubaringkan di atas meja makan. Layarnya menyala berulang kali, memancarkan nama yang kini terasa seperti momok, Mas Imam. Awalnya, panggilan itu datang dengan interval yang teratur, penuh dengan amarah yang tertahan. Suaranya di voicemail meninggi, menuduhku egois, tidak memikirkan masa depan pernikahan, dan merusak rumah tangga yang sudah dibangun. Aku menghapus setiap pesan tanpa mendengarnya sampai habis. Suaranya, yang dulu bisa membuatku tersenyum, sekarang terasa seperti derit logam yang menyakitkan telinga. Lalu, nadanya berubah. Setelah amarahnya tidak mendapat respons, panggilan berubah menjadi ratapan. Pesan-pesan suaranya sekarang berisi permintaan maaf yang bertele-tele, pengakuan bahwa dia terlalu lelah dan stres, dan janji-janji manis bahwa dia akan menjenguk ibu setiap hari jika aku mau pulang. Dia bahkan menyebut-nyebut kenangan indah masa lalu, liburan kita ke Bali, malam pertama kita di rumah itu. Setiap kata itu adalah kail yang dirancang untuk menyentuh nostalgia dan sisa-sisa cinta yang mungkin masih tersisa. Ada momen di mana kakiku hampir goyah, di mana air mataku menitik lagi karena mendengar suaranya yang pecah. Bayangan pria yang dulu kucintai itu mencoba menerobos benteng baja yang kudirikan. Tapi kemudian, mataku beralih kepada ibu, yang sedang duduk tenang di sofa, jarinya yang keriput membelai bulu kucing mainan yang kubelikan untuknya. Dia tampak begitu damai, begitu terlindungi. Dan aku ingat wajahnya yang pucat dan bingung di kamar panti jompo itu. Aku ingat kebohongan keji yang dijejalkan Mas Imam ke dalam pikirannya. Api amarah yang nyaris padam itu menyala kembali,
lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Tidak. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya. Aku tidak akan membiarkan nostalgia mengaburkan kenyataan kekejamannya. Bu Sari, sang pengacara, adalah penjaga pintu kokoh yang kuperlukan. Dalam percakapan telepon singkat kami, suaranya seperti pedang yang diasah tajam. Ibu Rini, itu semua taktik klasik. Kemarahan, lalu penyesalan, lalu pemanipulasian emosi. Dia tahu kasusnya lemah secara moral dan mulai lemah secara hukum. Dia berusaha menarik Anda kembali ke dalam dinamika yang sama di mana dia memegang kendali. Jangan beri dia itu. Abaikan. Biarkan semua komunikasi melalui saya. Itu yang Anda bayar saya untuk lakukan. Nasihatnya adalah tameng yang menyelamatkanku dari kelemahan diri sendiri. Aku memblokir nomor Mas Imam setelah melaporkan setiap pesan dan panggilannya kepada Bu Sari sebagai bukti potensial harassment. Ketenangan yang kujaga di apartemen itu kontras dengan badai yang dipersiapkan Bu Sari di dunia hukum. Aku tahu dokumen-dokumen sedang disusun, pasal-pasal dikutip, bukti-bukti dikumpulkan. Setiap kali aku menandatangani dokumen di hadapan Bu Sari, tanganku tidak lagi gemetar. Pulpen terasa berat tapi tepat di genggamanku. Setiap coretan tanda tangan adalah sebuah pukulan palu bagi masa lalu, sekaligus sebuah batu bata untuk membangun tembok yang akan memisahkanku dari Mas Imam selamanya. Fokusku beralih sepenuhnya kepada ibu dan pekerjaan. Aku mengambil cuti panjang untuk membantunya beradaptasi. Kami membuat rutinitas baru, sarapan bersama, jalan-jalan pagi di sekitar kompleks apartemen, menonton film sore bersama. Aku memperkenalkannya pada tetangga, seorang wanita tua lain yang juga tinggal sendiri, dan perlahan mereka mulai bertukar cerita. Aku juga memberinya ponsel baru dengan hanya nomorku dan Bu Sari yang tersimpan, memastikan dia merasa terhubung dan aman. Pekerjaan, yang dulu menjadi pelarian, sekarang menjadi sumber kekuatan lain. Atasanku, setelah kujelaskan situasinya dengan singkat dan profesional, tanpa dramatisasi, memberikan dukungan penuh dan fleksibilitas jam kerja. Menyelesaikan proyek dan bertanggung jawab atas sesuatu yang bisa kukendalikan memberikanku rasa normalitas dan pencapaian yang sangat kubutuhkan. Malam hari adalah yang tersulit. Saat ibu sudah tidur dan kesunyian apartemen melingkupiku, keraguan kadang menyelinap. Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah perceraian adalah satu-satunya jalan? Tapi kemudian, aku membuka kembali foto ibu di panti jompo yang kusimpan rahasia di ponselku. Gambar yang kambil diam-diam saat pertama kali melihatnya. Tatapan kosong dan putus asa di matanya adalah penawar bagi semua keraguan. Itu mengingatkanku bahwa ini bukan tentang ego atau dendam. Ini tentang perlindungan. Perlindungan untuk ibu, dan perlindungan untuk diriku sendiri dari seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai solusi. Aku belajar bahwa diam bukanlah tanda kelemahan. Diamku adalah senjata. Diamku adalah tembok. Dan di balik tembok itu, aku sedang menyusun kekuatan untuk peperangan yang sesungguhnya, sambil membangun kembali kedamaian untuk orang yang paling berharga dalam hidupku. Setiap hari tanpa responsku kepadanya adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah langkah menjauh dari bayangannya, dan sebuah langkah menuju kemandirian yang kupilih dengan susah payah. Kedamaian yang kubangun di apartemen kecil itu, bagaikan rumah kaca yang rapuh, akhirnya mendapat ujian sebenarnya. Panggilan telepon dari Bu Sari pada suatu sore, suaranya lebih tajam dan lebih waspada dari biasanya, adalah pertanda bahwa gencatan senjata telah usai. Ibu Rini, kami telah menerima balasan dari pengacara mereka. Mereka tidak membantah fakta bahwa klien saya mengirim ibunya ke panti jompo. Sebaliknya, mereka justru mengalihkan serangan. Duduk di sofa, jari jemariku mencengkeram erat ponsel, hingga buku-buku putihku terlihat. Mengalihkan serangan bagaimana, Bu? Tanyaku, mencoba menelan rasa cemas yang tiba-tiba memenuhi kerongkonganku. Bu Sari terdiam sejenak,
seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Mereka mengajukan permohonan counterclaim. Pengacara Mas Imam, seorang pria yang dari namanya saja sudah terdengar sangar, berargumen bahwa tindakan kliennya, meskipun mungkin kurang komunikasi, didorong oleh keprihatinan yang tulus terhadap kesejahteraan ibunya dan terhadap stabilitas mental Anda. Dunia sekitarku seakan meredup. Stabilitas mental saya? Suaraku terdengar seperti bisikan orang lain. Iya, lanjut Busari, nadanya datar dan profesional, namun aku bisa mendengar kemarahan yang tertahan di baliknya. Mereka menyatakan bahwa Anda adalah seorang wanita yang sangat emosional dan tidak stabil, yang kewalahan mengurus ibu Anda yang, menurut mereka, mulai menunjukkan tanda-tanda kepikunan dan membutuhkan perawatan profesional. Mereka mendalilkan bahwa obsesi Anda untuk merawat ibunya sendiri telah mengabaikan rumah tangga Anda dan, ini yang paling parah, bahwa Anda tidak kompeten secara emosional dan finansial untuk menjadi wali tunggal bagi ibunya. Mereka mengajukan permohonan kepada pengadilan agar hak asuh dan pengambilan keputusan untuk ibu diserahkan kepada Mas Imam, sebagai menantu laki-laki dan pihak yang mereka klaim lebih rasional dan mampu. Aku terduduk lemas. Seluruh tubuhku lemas seperti terkena sengatan listrik. Rasanya seperti ditampar, diinjak-injak, dan dihina sampai ke tingkat yang tidak kukira mungkin. Bukan hanya menyerangku, mereka menyerang hubunganku dengan ibu, menggambarkanku sebagai orang yang tidak waras, seorang putri yang tidak mampu. Dan mereka menggunakan ibu, kondisinya, kesehatannya, sebagai senjata. Kekejamannya membuatku terengah-engah. Beberapa bukti, akhirnya bisa kuucapkan. Suaraku bergetar tidak terkendali. Mereka menyertakan beberapa laporan dari tetangga, yang mungkin dipelintir atau bahkan dibayar, tentang teriakan yang kadang terdengar dari rumah kami. Mereka juga menyoroti fakta bahwa Anda mengambil cuti panjang, menyiratkan bahwa itu adalah tanda ketidakstabilan, bukan kepedulian. Dan yang paling berbahaya, Busari menurunkan suaranya, mereka meminta pengadilan untuk memerintahkan psychological evaluation untuk Anda dan ibu. Psychological evaluation. Kata-kata itu menggantung di udara seperti racun. Citra diriku dirobek-robek di depan umum, digambarkan sebagai orang gila yang tidak layak mengurus ibunya sendiri. Rasa malu yang membara menyelimutiku, diikuti oleh ketakutan yang membeku. Bagaimana jika pengadilan mempercayai mereka? Bagaimana jika ibu diambil dariku lagi? Pikiran itu lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Aku menutup mata, berusaha menenangkan napas yang tersengal-sengal. Aku melihat wajah ibu yang tenang di kamar sebelah, yang tidak tahu apa-apa tentang pertempuran keji yang dilancarkan atas namanya. Kemarahan yang dalam, yang lebih dingin dan lebih berbahaya daripada amarah yang pernah kurasakan sebelumnya, mulai mengkristal di dalam diriku. Ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini adalah perang lengkap, dan Mas Imam baru saja melemparkan bom yang bisa menghancurkan segalanya. Busari, kataku, suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang dan jelas, mengejutkanku sendiri. Apa yang perlu kita lakukan? Kita melawan, Ibu Rini, jawabnya, dan aku bisa mendengar senyum kejam dalam nadanya. Kita melawan dengan segala yang kita punya. Kita kumpulkan saksi-saksi yang bisa membuktikan kehebatan Anda sebagai seorang putri dan stabilitas Anda sebagai individu. Kita serang balik klaim mereka sebagai upaya malicious untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan klien mereka yang tidak bisa dimaafkan. Dan kita tidak memberikan 1 inci pun. Saat aku menutup telepon, tanganku tidak lagi gemetar. Rasa takut telah diubah menjadi tekad yang membara. Permainan kotor telah dimulai. Mas Imam pikir dia bisa menghancurkanku dengan menggambarkanku sebagai orang yang lemah dan tidak waras. Dia salah. Dia baru saja membangunkan sesuatu yang lebih dalam diriku. Seorang pejuang yang akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Pertempuran di pengadilan akan menjadi semakin sengit dan menyakitkan,
Tetapi aku tidak akan mundur. Tidak sekarang. Tidak pernah. Dampak dari serangan balik Mas Imam itu seperti racun yang merayap pelan dalam aliran darahku. Meski tekadku membaja, rasa was-was dan kecemasan yang menggerogoti dari dalam tak bisa sepenuhnya kubuang. Gambaran diriku digiring untuk menjalani evaluasi psikologi, dihakimi dan dilabeli tidak waras di depan pengadilan, adalah momok yang mengganggu tidurku. Setiap ketukan pintu atau dering telepon yang tidak biasa membuat jantungku berdebar kencang, seolah mengharapkan surat panggilan dari pengadilan yang memerintahkan hal mengerikan itu. Ibu, dengan sensitivitasnya yang halus, mulai merasakan ketegangan yang kupendam, meski aku berusaha keras menyembunyikannya di depannya. Senyumnya yang mulai sering muncul kembali, kini sedikit redup. Matanya sesekali memandangiku dengan pertanyaan yang tidak terucap. Di tengah keputusasaan yang mulai menyempit itu, secercah cahaya pertama datang dari arah yang tak terduga. Suatu sore, teleponku berdering. Nama yang terpampang di layar membuatku tertegun sejenak. Tante Lisa, adik perempuan ibu yang hubungan kami dengan dia sudah lama renggang. Lebih karena kesibukan dan jarak daripada perselisihan. Kami hanya saling sapa singkat di media sosial sesekali. Jariku hampir saja mengabaikan panggilan itu, tenggelam dalam asumsiku bahwa ini pasti lagi soal arisan keluarga atau undangan yang tidak penting. Namun, sesuatu dalam hatiku menyuruhku untuk mengangkatnya. Tante Lisa, sapaku, berusaha menyembunyikan kelelahan dan kekhawatiran dalam suara. Rini, sayang. Suara Tante Lisa yang biasanya riang terdengar serius, bahkan gemetar. Aku baru dengar. Semuanya. Tentang Imam, tentang ibu, tentang panti jompo itu. Dan tentang tuduhan keji itu di pengadilan. Darahku seolah membeku. Tante dengar dari siapa? Tanyaku, hati berdebar-debar. Aku sengaja tidak menyebarkan kabar ini ke keluarga besar untuk menghindari drama dan rasa malu. Tetangga lama kalian, Bu Surya. Kebetulan aku ketemu di acara pernikahan cucunya. Dia cerita kalau ada yang ngomongin imam dan pengadilan. Aku paksa dia untuk jujur. Jelas Tante Lisa, suaranya mulai meningkat penuh emosi. Rini, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kau harus menghadapi ini sendirian? Air mata yang selama ini kutahan akhirnya meleleh. Suaraku tercekat saat aku mencoba menjelaskan. Tapi Tante Lisa langsung memotong. Dengarkan aku, Rini. Apa yang Imam lakukan itu tidak termaafkan. Dan tuduhan bahwa kamu tidak waras? Itu najis. Aku mengenalmu sejak kau kecil. Kau perempuan yang kuat dan penyayang. Dan kakakku, ibu kamu, dia pikun? Omong kosong. Dia hanya sedih dan kesepian sejak suaminya meninggal. Kata-kata Tante Lisa bagai air segar di padang pasir yang tandus. Seorang dari keluarga, yang seharusnya menghakimi atau malah menjauh, justru berdiri di pihakku dengan begitu teguh. Tante, mereka minta evaluasi psikologi. Bisikku lemah. Mengungkapkan ketakutanku yang terdalam. Biar saja mereka minta, hardik Tante Lisa. Kamu tidak ada apa-apanya. Aku akan bersaksi untukmu, Rini. Aku akan datang ke pengadilan dan memberitahu hakim siapa kamu sebenarnya. Dan tentang ibu. Aku tahu betapa dekatnya kalian. Ini bukan soal mampu atau tidak. Ini soal cinta dan pengorbanan. Sesuatu yang jelas tidak dimiliki oleh mantan keponakan laki-lakiku itu. Panggilan itu tidak hanya memberiku dukungan emosional, tetapi juga sekutu yang nyata. Tante Lisa bukan hanya sekadar bicara. Esok harinya, dia sudah menghubungi Bu Sari dan dengan sigap memberikan kesaksian tertulis tentang karaktermu dan hubunganmu dengan ibu, menyangkal segala tuduhan ketidakstabilan. Dan seolah semesta sedang berpihak, bantuan kedua datang bahkan dari arah yang lebih tak terduga. Beberapa hari kemudian, seseorang mengetuk pintu apartemenku. Saat kubuka, yang kulihat adalah Pak RT kami yang lama, Pak Handoko.
seorang pria sepuh yang bijaksana dan dihormati di lingkungan. Bu Rini, sapanya dengan sopan, matanya penuh dengan empati yang dalam. Saya dengar dari Bu Sari tentang kesulitan yang ibu hadapi, dan tentang tuduhan yang tidak mengenakan itu. Aku mempersilakannya masuk, hati berdebar-debar. Pak Handoko duduk, tangannya yang berurat mencengkeram erat tongkatnya. Saya mungkin bukan orang yang berpendidikan tinggi, Bu. Tapi saya tahu yang benar dan yang salah. Saya ingat betul, beberapa bulan yang lalu, Mas Imam pernah datang ke rumah saya. Dia mengeluh tentang kehadiran ibu-ibu di rumah. Dia bilang maaf, Bu, dia bilang itu merepotkan dan mengganggu kehidupan pribadinya. Dia bahkan bertanya apakah saya tahu cara membujuk ibu-ibu untuk pindah atau masuk panti. Dengarkannya, napasku tertahan. Ini adalah bukti. Bukti bahwa niat Mas Imam sudah lama ada. Bahwa keluhannya bukan sekadar luapan emosi sesaat. Saya waktu itu menasehatinya untuk bersabar dan berbicara baik-baik dengan ibu. Lanjut Pak Handoko dengan nada menyesal. Tapi ternyata dia memilih jalan seperti ini. Saya tidak bisa diam melihat ibu difitnah seperti itu. Saya bersedia menjadi saksi untuk ibu. Saya akan memberitahu pengadilan apa yang sebenarnya terjadi. Rasa lega yang begitu besar menyelimutiku, hampir membuatku jatuh berlutut. Dukungan dari Tante Lisa dan Pak Handoko bukan hanya tentang menambah daftar saksi. Ini adalah pengakuan bahwa kebenaran ada di pihakku. Ini adalah tameng moral yang membantuku melawan rasa malu dan keraguan yang ditanamkan oleh tuduhan keji Mas Imam. Mereka adalah bukti bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Dan bahwa karma, meski tak selalu instan, mulai bekerja dengan caranya sendiri, mengerahkan orang-orang baik untuk melawan kejahatan yang mencoba menyamar sebagai kebenaran. Pertempuran belum berakhir, tetapi aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki pasukan, dan pasukan itu berdiri di atas kebenaran. Hari-hari berikutnya setelah dukungan dari Tante Lisa dan Pak Handoko terasa seperti bernapas dengan satu paru-paru yang akhirnya bersih dari air. Meski beban persidangan masih membayangi, ada semacam kelegaan yang membalsam luka-luka ketakutan yang sempat terbuka. Aku mulai bisa tidur lebih nyenyak. Tidak lagi terbangun oleh bayangan evaluasi psikologi atau wajah hakim yang menghakimi. Fokusku kembali mengerucut. Merawat ibu, mempersiapkan dokumen dengan Bu Sari, dan mencoba menemukan secercah normalitas dalam kekacauan yang terjadi. Namun, di balik ketenangan yang kujaga, ada bagian dariku yang masih gelap dan haus. Haus untuk melihat bahwa tindakan Mas Imam yang menghancurkan itu tidak berlalu tanpa konsekuensi. Bahwa semesta, atau setidaknya hukum sebab akibat yang sederhana, masih berlaku. Keinginan untuk melihatnya merasakan setitik saja dari penderitaan yang ditimbulkannya pada ibu dan diriku adalah bisikan iblis yang kadang mengganggu doa-doaku. Jawaban atas bisikan itu datang bukan melalui teriakan atau drama, tetapi melalui bisikan halus dari dunia yang dulu ia banggakan, karirnya. Aku masih memiliki beberapa teman yang bekerja di perusahaan Mas Imam. Aku sengaja tidak memutus semua kontak, bukan untuk memata-matai, tetapi karena beberapa dari mereka adalah teman yang tulus. Dan salah satu dari mereka, Dian, menghubungiku suatu sore. Suaranya berbisik, berhati-hati, penuh dengan nada, "Aku tidak boleh memberitahumu ini, tapi..." "Rin, kamu dengar tentang proyek Zenith?" tanyanya, menyebut nama proyek besar yang selama berbulan-bulan menjadi pembicaraan dan sumber stres Mas Imam. Proyek yang sering dia keluhkan karena kliennya yang sangat teliti dan anggarannya yang ketat. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. "Tidak. Apa yang terjadi?" Dian menurunkan suaranya hingga hampir tidak terdengar. "Proyek itu gagal total. Kontraknya diputus klien tadi pagi." Dia melanjutkan dengan rincian yang membuatku terpana. Ternyata, dalam laporan akhir yang diajukan Mas Imam kepada klien,
Terdapat kesalahan perhitungan anggaran yang sangat fatal. Sebuah kesalahan yang seharusnya bisa ditangkap jika dia lebih cermat dan tidak terlalu sibuk dengan urusannya yang lain. Klien, yang memang dikenal tidak toleran terhadap kelalaian, marah besar. Mereka tidak hanya memutus kontrak, tetapi juga menyebarkan kabar tentang ketidakprofesionalan perusahaan kami, yang secara langsung menempel pada nama Mas Imam. Reputasinya hancur lebur di sini, Rin, bisik Dian, suaranya mengandung campuran rasa iba dan gemas. Atasannya murka. Dia dipanggil ke ruang direksi dan dikabarkan diteriaki hingga seluruh lantai mendengar. Kabarnya, dia sekarang dinonjobkan. Gajinya dipotong drastis. Dan yang paling parah, ada desas-desus bahwa dia mungkin akan direstrukturisasi. Aku terdiam. Tidak ada sorak kemenangan yang keluar dari mulutku. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap. Yang ada adalah sebuah pengakuan yang dingin dan sunyi. Karma. Ini adalah karma kecil. Bukan karma dramatis yang menghancurkannya sepenuhnya, tetapi sebuah pukulan yang tepat dan menyakitkan pada hal yang paling ia banggakan, reputasi profesional dan ego karirnya. Dia yang selalu menggambarkan diri sebagai tulang punggung yang sukses, yang sering merendahkan pilihanku untuk tidak mengejar promosi yang lebih tinggi agar bisa lebih banyak waktu dengan ibu, sekarang justru terjatuh oleh kelalaiannya sendiri. Kejatuhannya disebabkan oleh kurangnya fokus dan ketelitian. Hal-hal yang mungkin terkikis karena pikirannya sibuk merencanakan pengkhianatan dan kemudian berusaha menutupinya dengan permainan kotor di pengadilan. Terima kasih sudah memberitahuku, Dian, kataku akhirnya. Suaraku terdengar datar bahkan di telingaku sendiri. Rin, aku turut sedih dengan semua yang terjadi padamu. Dia dapat apa yang pantas dia dapat, kata Dian sebelum mengakhiri panggilan. Saat aku meletakkan telepon, aku melihat ke jendela. Langit sore mulai berwarna jingga. Sebuah kedamaian aneh turun kepadaku. Ini bukan tentang kebahagiaan melihatnya menderita. Ini tentang konfirmasi. Konfirmasi bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Bahwa energi negatif yang dia tebarkan, berbohong, memanipulasi, menyakiti, telah kembali kepadanya dalam bentuk yang sangat nyata, kegagalan di tempat kerjanya. Ini adalah pengingat bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Bahwa kebenaran mungkin berjalan lambat, tetapi dia tidak buta. Karma kecil ini memberiku kekuatan untuk melanjutkan pertempuran yang lebih besar. Itu adalah bisikan dari semesta bahwa aku berada di pihak yang benar, dan bahwa langkah-langkahku, meski terasa berat dan menyiksa, sedang menuju pada sebuah keadilan yang lebih besar. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertarungan belum berakhir, tetapi satu hal yang pasti, roda itu berputar. Dan dia baru saja merasakan gigitan pertamanya. Karma kecil yang menimpa karir Mas Imam memberiku kepuasan yang sunyi. Namun itu adalah kenyamanan yang dangkal. Seperti salep yang dioleskan pada luka bakar tingkat 3, ia hanya meredakan permukaan sementara rasa sakit yang mendalam tetap berdenyut tak tertahankan. Ketenangan yang kucoba tampilkan di depan ibu mulai retak di bawah beban ketegangan persidangan yang akan datang dan kenangan akan pengkhianatan yang masih terasa segar. Aku sering terbangun di malam hari, jantung berdebar kencang, memikirkan strategi pengacara, kata-kata saksi, dan tatapan hakim yang akan menilai hidupku. Ibu, dengan naluri keibuannya yang tajam, tentu saja merasakan gelombang kecemasan yang kupendam ini. Dia tidak banyak bertanya, tetapi matanya, yang kini lebih jernih dan hadir, selalu mengikutiku dengan penuh perhatian. Dia akan menyiapkan teh hangat untukku tanpa diminta, atau mendudukanku di sampingnya dan memutarkan lagu-lagu lama yang menenangkan, sebuah upaya halus untuk menghibur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam, saat hujan gerimis membasahi jendela apartemen dan menciptakan suasana yang muram namun intim, kami duduk bersama di sofa. Aku sedang memandangi dokumen dari Bu Sari tanpa benar-benar membacanya. Pikiranku melayang kemana-mana.
Ibu tiba-tiba meletakkan tangannya yang dingin dan keriput di atas tanganku. "Rini," katanya, suaranya lembut namun bergetar, memecah kesunyian yang nyaman. "Ada sesuatu yang perlu ibu ceritakan. Tentang saat kamu tidak di rumah." Aku menoleh kepadanya. Semua pikiran tentang pengadilan dan dokumen langsung menghilang. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku waspada. Sebuah bayangan kesedihan yang dalam. "Apa itu, Bu?" tanyaku, membalikkan tanganku untuk menggenggam tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca, menatap lukisan abstrak di dinding seolah-olah lukisan itu menyimpan semua kenangan pahitnya. "Selama kamu dinas, Mas Imam, dia tidak seperti biasanya." Suaranya pecah. Dia bersikap sangat kasar. "Nak." Dunia di sekelilingku seakan melambat. "Kasar bagaimana?" Desakku perlahan. Rasa mual mulai menggeliat di perutku. "Dia sering mengabaikan ibu," bisiknya. Air mata mulai menetes pelan di pipinya yang berkeriput. "Makanan, kadang-kadang dia lupa mengantarkan. Atau kalau diantar, itu sudah dingin dan tidak enak. Ibu sering kelaparan sampai malam, menunggu kamu telepon, berpura-pura sudah makan karena tidak ingin kamu khawatir." Setiap kata adalah pukulan. Bayangan ibu yang kelaparan dan sendirian di rumah kami sendiri membuat dadaku sesak. Tapi yang lebih menyakitkan masih akan datang. Suatu sore, lanjutnya, suaranya nyaris tidak terdengar, bergetar oleh emosi yang tertahan. Ibu memintanya tolong ambilkan air minum. Ibu lagi pusing, tidak bisa ke dapur. Dia tidak hanya menolak. Ibu menghela napas terseduh-seduh. Dia berdiri di depan pintu kamar ibu, wajahnya masam, dan dia bilang, "Ibu sudah merebut istriku, sekarang ibu merepotkanku dengan hal-hal sepele juga." Dingin. Sebuah dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhku. Aku bisa membayangkan adegannya dengan jelas. Ibu yang lemah dan membutuhkan, dan Mas Imam, yang dulu selalu bersikap sopan di depanku, berdiri dengan penuh kebencian dan kekejian. Kata-katanya yang tajam dan keji itu seperti pisau yang dihunuskan kepada seorang wanita tua yang tak berdaya. Aku tidak tahu, Bu," bisikku. Suaraku serak oleh tangisan yang akhirnya pecah. Rasa bersalah yang salah arah tetapi sangat nyata itu menghantamku seperti gelombang pasang. Aku tidak tahu dia melakukan itu. Aku seharusnya tidak pergi. Aku seharusnya ada di sini untuk melindungi ibu. Aku memeluknya erat-erat, tubuhnya yang ringan dan rapuh terasa begitu kecil dan rentan dalam pelukanku. "Ibu tidak mau bilang waktu itu, sayang," dia membisikkan di bahuku. "Ibu takut malah bikin masalah antara kalian berdua. Ibu pikir, mungkin dia lagi stres dengan pekerjaan. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, ibu rasa kamu perlu tahu. Ibu perlu mengeluarkannya." Pengakuan ibu itu bukan hanya mengungkap kekejaman Mas Imam yang lain. Itu adalah potongan puzzle terakhir yang menyempurnakan gambaran monster sejati yang kuhadapi. Ini bukan tentang keputusan impulsif yang salah. Itu adalah pola. Itu adalah kebencian yang terpendam yang akhirnya menemukan jalan keluar dalam bentuk pengabaian, kata-kata kasar, dan akhirnya, pengusiran yang keji. Malam itu, kami duduk berpelukan untuk waktu yang lama, menangis untuk rasa sakit yang dialami, untuk kepercayaan yang dikhianati, dan untuk ketidaktahuan yang menyakitkan. Tapi dari dalam lubuk kesedihan yang paling dalam itu, sesuatu yang lain lahir, sebuah pemahaman. Pemahaman bahwa perjuanganku ini bukan lagi sekadar tentang membalas dendam atau mendapatkan keadilan hukum. Ini adalah tentang membuktikan bahwa kata-kata keji Mas Imam itu salah. Bahwa ibu bukanlah beban. Bahwa dia adalah orang yang patut dikasihi, dihormati, dan dilindungi. Dan bahwa aku, putrinya, akan melakukan apapun untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kata-kata kasar atau pengabaian yang akan pernah menyakitinya lagi.
Pengakuan pahitnya adalah bahan bakar terakhir yang kuperlukan untuk membakar sisa-sisa keraguan dan menjalani pertempuran hukum ini dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Hujan yang turun sepanjang malam seolah membersihkan langit dan juga sedikit dari kepedihan yang mengendap di apartemen kami. Pengakuan ibu, meski menyakitkan, telah membuka sebuah katarsis. Sebuah kejujuran yang pahit tetapi necessary yang akhirnya menyatukan kami dalam sebuah kebenaran yang sama. Kami tidak lagi hanya ibu dan anak. Kami adalah sekutu yang telah melihat wajah musuh yang sama dan mengenali kebenciannya. Keesokan paginya, meski mata kami masih bengkak, ada kejelasan dalam pandangan kami. Fokus kami sekarang lebih tajam, bukan hanya bertahan, tetapi menang. Namun, hukum seperti lautan, selalu berubah dan penuh kejutan. Beberapa hari setelah pengakuan ibu, Bu Sari menelepon dengan nada yang tidak seperti biasanya. Biasanya tegas dan penuh keyakinan. Kali ini suaranya terdengar berhati-hati, penuh dengan pertimbangan. Ibu Rini, ada perkembangan baru dari pihak mereka. Mulainya, dan aku sudah bisa merasakan telapak tanganku berkeringat. Pengacara Mas Imam telah mengajukan permohonan untuk mediasi. Mereka menyatakan bahwa klien mereka ingin menarik gugatan baliknya dan mencari jalan damai. Jalan damai. Kata-kata itu menggantung di udara seperti sebuah jebakan yang dibungkus beludru. Aku terdiam, mencoba mencerna arti di balik permintaan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Mediasi? Akhirnya kuucapkan. Suaraku datar. Setelah semua yang dia lakukan, setelah tuduhan keji bahwa aku tidak waras, sekarang dia ingin berdamai. Tepat sekali, jawab Bu Sari. Dan bukan hanya itu. Menurut pengacara mereka, Mas Imam sangat menyesal. Dia mengakui bahwa tindakannya mengirim ibu ke panti jompo adalah sebuah kesalahan besar yang didorong oleh tekanan kerja dan kelelahan yang amat sangat. Dia mengatakan bahwa kehilangan Anda telah membuka matanya, dan dia ingin sekali memperbaiki segalanya. Dia memohon untuk diberi kesempatan kedua. Sebuah gambar muncul di kepalaku. Mas Imam, dengan matanya yang dulu bisa melelehkan hatiku, meratap, memohon ampun, berjanji bahwa semua akan berbeda. Sebuah bagian dari diriku, bagian yang masih mengenang pria yang kucintai, bagian yang rindu pada kehidupan normal yang kami jalani, goyah. Bayangan makan malam bersama, obrolan ringan di akhir pekan, kehangatan yang familiar. Semuanya berkedip sepersekian detik, menawarkan pelarian dari pertempuran yang melelahkan ini. Bu Sari, kataku, suaraku mulai tidak pasti. Apa mungkin? Jika dia benar-benar menyesal. Bu Sari mendengus, suara yang sangat tidak profesional tetapi sangat manusiawi yang membuatku tersentak. Ibu Rini, izinkan saya berbicara terus terang sebagai seorang wanita yang telah melihat banyak kasus seperti ini, bukan hanya sebagai pengacara Anda. Ini adalah taktik klasik, sangat klasik hingga hampir klise. Dia menjeda, memastikan kata-katanya meresap. Dia tahu bahwa gugatan baliknya lemah. Saksi-saksi kita kuat. Pengakuan dari ibumu tentang perlakuan kasar itu, jika kita ungkap, akan menghancurkannya di pengadilan. Kegagalan proyek dan masalah di kantornya telah melemahkan posisinya secara finansial dan emosional. Dia sedang terpojok. Dan ketika seorang pria seperti Mas Imam terpojok, dia tidak menyerah. Dia mengubah strategi. Dia menggunakan senjata yang paling berbahaya. Emosi Anda. Kata-katanya seperti tamparan. Aku membayangkan Bu Sari di seberang telepon, mungkin sambil menggeleng-gelengkan kepala karena hampir saja terjebak. Dia tidak menyesal karena telah menyakiti Anda atau ibu. Lanjut Bu Sari, suaranya kembali tajam dan analitis. Dia menyesal karena menghadapi konsekuensinya. Dia ingin rujuk. Karena itu adalah cara untuk menghindari pembagian harta yang tidak menguntungkannya, untuk menghindari label zalim di mata hukum dan sosial, dan untuk kembali mendapatkan kendali.
Jika Anda kembali, kekuatan akan kembali ada di tangannya. Dan percayalah, Ibu Rini, pola ini akan terulang. Mungkin tidak besok, mungkin tidak bulan depan, tetapi suatu hari nanti, ketika dia merasa lelah atau tertekan lagi, Anda atau ibu yang akan menjadi sasaran amukannya. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Dia benar. Aku hampir saja terjatuh ke dalam lubang yang sama. Ke dalam ilusi yang diciptakan oleh seorang manipulator ulung. Aku ingat pengakuan ibu, kelaparannya, kata-kata kasar Mas Imam. Itu bukan tindakan seorang pria yang hanya lelah. Itu adalah kebencian. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, suaraku kini kembali tegas. Kita hadiri mediasi tersebut jika pengadilan mengizinkan, jelas Bu Sari. Tapi kita masuk ke sana dengan posisi yang kuat. Kita tidak goyah. Kita ingat tujuan awal, perceraian yang adil dan perlindungan untuk ibu. Kita dengarkan semua ratapannya, kita lihat air matanya, dan kita abai. Itu adalah pentas. Dan kita adalah penonton yang tidak terpengaruh. Apakah Anda sanggup, Ibu Rini? Aku melihat ke arah kamar tidur, di mana ibu sedang tertidur pulas, akhirnya bebas dari mimpi buruk untuk sementara. Apakah aku sanggup menghadapi ratapan Mas Imam tanpa meleleh? Mungkin tidak. Tapi apakah aku sanggup mengutamakan keselamatan dan ketenangan ibu di atas segalanya? Ya, Bu Sari. Saya sanggup. Jawabku. Saya akan hadir. Dan saya akan mengingat setiap kata kasar yang diucapkannya pada ibu. Itu akan menjadi tameng saya. Perubahan sikap Mas Imam yang mencurigakan itu bukanlah sebuah keselamatan. Itu adalah serangan yang lebih halus, lebih berbahaya. Tapi kali ini, aku sudah siap dengan zirah yang terbuat dari kebenaran dan nasihat bijak seorang pengacara yang tidak mau melihat kliennya terjebak lagi. Mediasi itu bukanlah jalan menuju perdamaian. Itu akan menjadi medan perang berikutnya, dan aku tidak akan pergi ke sana sebagai korban, tapi sebagai prajurit yang waspada. Mediasi, yang akhirnya disetujui oleh pengadilan, berlangsung di sebuah ruangan yang terlalu terang dan terlalu dingin. Udara di dalamnya terasa kaku, penuh dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Mas Imam duduk di seberang meja, mengenakan kemeja yang sedikit kusut, matanya merah dan berkaca-kaca. Dia berbicara dengan suara serak, penuh dengan penyesalan yang terdengar sangat meyakinkan. Dia bercerita tentang betapa hancurnya hidupnya tanpaku, tentang bagaimana kesepian itu menyiksanya, dan bagaimana kegagalan di pekerjaan adalah karma yang pantas diterimanya. Tangannya terkadang meraih tanganku, tetapi aku menariknya dengan cepat, menempatkannya di pangkuanku, terkepal erat. Bu Sari duduk di sampingku, sebuah benteng yang diam dan waspada, matanya mengawasi setiap gerak-geriknya seperti elang. Aku melakukan seperti yang diinstruksikan Bu Sari, mendengarkan, mengamati, dan tidak terpengaruh. Tapi di dalam, pertempuran terjadi. Setiap ratapannya menusuk sisa-sisa cinta yang masih bersembunyi, membangkitkan kenangan yang ingin kulupakan. Namun, kemudian, seperti mantra, kuulangi dalam hati kata-kata yang diucapkannya pada ibu. Ibu sudah merebut istriku, sekarang ibu merepotkanku. Mantra itu adalah penangkal, mengubah rasa iba menjadi ketidakpedulian yang dingin. Mediasi itu akhirnya berakhir tanpa kesepakatan. Aku menolak semua tawarannya untuk rujuk. Aku hanya menyetujui satu hal, untuk tidak mempublikasikan masalah ini lebih luas, sebuah konsesi kecil yang diberikan Bu Sari sebagai strategi. Wajah Mas Imam berubah dari sedih menjadi marah yang tertahan saat kami keluar dari ruangan. Dia tahu dia telah kehilangan satu senjata andalannya. Beberapa hari berlalu setelah mediasi yang gagal itu. Aku merasa lelah, seolah baru berlari maraton emosional. Aku mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran di persidangan yang sebenarnya, yang diprediksi Bu Sari akan menjadi lebih sengit. Kemudian,
Pada sebuah Selasa pagi yang biasa-biasa saja, teleponku berdering. Itu dari Bu Sari. Tapi nada dinya berbeda. Bukan nada profesional yang biasa, tetapi nada yang hampir bersemangat, terburu-buru, seperti seseorang yang memegang bom waktu. Ibu Rini, dia langsung menyergap tanpa basa-basi. Apakah Ibu ada waktu sekarang? Ada perkembangan yang sangat penting. Sangat penting. Tentu, Bu Sari. Apa yang terjadi? Tanyaku. Jantung mulai berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Aku baru saja menerima telepon dari seorang perawat yang bekerja di Panti Jompo, Rumah Bahagia. Sebut saja namanya Nur Sesari. Dia menyatakan bahwa dia telah memecat minggu lalu karena perselisihan dengan manajemen, dan hati nuraninya tidak tenang mengenai sesuatu yang terjadi dengan ibu-ibu. Dudukku sekarang tegak. Ibu, yang sedang menyiram tanaman di balkon, menoleh karena mendengar perubahan nada suaraku. Nur Sesari ini, lanjut Bu Sari, mengaku bahwa pada hari Mas Imam membawa ibu-ibu ke panti, dia adalah perawat yang bertugas. Dia mendengar sebagian percakapan mereka. Tapi yang lebih penting, dia menyimpan sesuatu. Aku menahan napas. Ruangan di sekelilingku seakan menghilang. Menurut Nur Sesari, Mas Imam tidak hanya membawa ibu-ibu dan barang-barangnya. Dia juga membawa selembar kertas. Dan dia memaksa ibu-ibu yang saat itu sedang bingung dan ketakutan untuk menandatanganinya. Nur Sesari mendengar Mas Imam membujuk, bahkan mengancam secara halus, dengan mengatakan bahwa ini adalah keinginan Anda, Ibu Rini, dan jika Ibu tidak menandatanganinya, Anda akan sangat marah dan kecewa. Tanda tangan untuk apa? Desaku, suaraku bergetar. Surat pernyataan, jawab Bu Sari, dan aku bisa mendengar kegeraman dalam suaranya. Surat pernyataan yang isinya bahwa ibu-ibu secara sukarela dan tanpa paksaan setuju untuk ditempatkan di panti jompo tersebut, dan melepaskan haknya untuk tinggal di rumah anaknya. Surat itu juga menyebutkan bahwa semua biaya panti menjadi tanggung jawab ibu-ibu, yang tentu saja tidak mungkin secara finansial. Dunia berputar. Aku merasa mau muntah. Pemalsuan. Itu adalah pemalsuan tanda tangan. Itu adalah penipuan yang terencana. Nur Sesari, karena merasa tidak enak, diam-diam memfotokopi surat itu sebelum diserahkan kepada administrasi. Dia menyimpannya sebagai jaminan. Dan sekarang, setelah dipecat dan mendengar tentang persidangan kita dari seorang kenalan, karena kasus kita mulai menjadi pembicaraan, dia memutuskan untuk menyerahkan bukti itu kepada kita. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mata mengalir deras di pipiku. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Tapi air mata kemarahan yang mutlak dan kelegaan yang luar biasa. Bu Sari itu. Itu adalah bukti yang akan menghancurkan mereka di pengadilan. Ibu Rini, sela Bu Sari, suaranya kini penuh dengan kemenangan yang tertahan. Ini bukan lagi sekadar perbuatan zalim. Ini adalah pemalsuan dokumen dan penipuan. Ini adalah tindak pidana. Ini membuktikan bahwa semua tuduhan ketidakstabilan terhadap Anda adalah upaya untuk menutupi kejahatannya sendiri. Ini membuktikan bahwa ibu-ibu adalah korban dari sebuah skenario keji yang dirancang untuk menyingkirkannya secara permanen. Setelah menutup telepon dengan Bu Sari, aku berjalan pelan ke balkon. Ibu menatapku, matanya penuh pertanyaan. Aku hanya memeluknya erat-erat, sangat erat, sambil berbisik, "Sudah selesai, Bu. Kebenarnya sudah terungkap. Kita menang." Kebenaran itu bukan hanya sebuah kata. Itu adalah sebuah senjata. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang dalam kegelapan dan keraguan, senjata itu sekarang berada di genggaman kami. Pengadilan mungkin belum dimulai, tetapi bagiku, pertempuran sudah berakhir. Kini, tinggal menunggu hukuman itu dijatuhkan. Pembongkaran kebenaran tentang pemalsuan tanda tangan itu seperti menyulut sumbu yang terhubung ke sebuah bom.
Efeknya tidak hanya bergema di ruang sidang yang steril, tetapi merambat cepat dan tak terhindarkan ke setiap sudut kehidupan Mas Imam, menghancurkan fondasi yang sudah rapuh yang masih dia coba pertahankan. Bu Sari, dengan ketajaman seorang jaksa dan kegigihan seorang singa betina yang melindungi anaknya, segera memanfaatkan bukti baru itu. Dokumen hasil fotokopi Nursesari itu, disertai dengan surat pernyataan kesediaannya untuk menjadi saksi, diajukan ke pengadilan sebagai bukti tambahan yang sangat merusak. Gugatan balik Mas Imam yang menggugat hak asuh atas ibu, yang rapuh, sekarang runtuh berantakan di hadapan bukti pemalsuan yang tak terbantahkan. Pengacaranya, yang dulu begitu agresif, sekarang terdengar lesu dan defensif dalam komunikasi dengan Bu Sari. Mereka tahu mereka telah kalah secara telak. Namun, karma tidak berhenti di ruang sidang. Seperti api yang menjalar, skandal itu merembet dengan cepat ke tempat yang paling ditakuti Mas Imam, kantornya. Aku mendapat kabarnya dari Dian lagi. Kali ini suaranya tidak berbisik-bisik, tetapi penuh dengan gemas dan sedikit kekaguman pada keadilan yang sedang berlangsung. "Rin, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi di sini," katanya, dan aku bisa membayangkan dia menggeleng-gelengkan kepala. Kabarnya, atasannya dapat telepon jahat dari seseorang yang tahu tentang kasus pengadilanmu. Orang itu, entah siapa, mungkin tetangga atau bahkan keluarga jauhmu yang dukung kamu, menceritakan semuanya. Tentang panti jompo, tentang tuduhan gila itu ke kamu, dan yang paling parah, tentang pemalsuan tanda tangan. Dia bercerita bagaimana direktur utama perusahaan, seorang pria tua yang sangat menjunjung tinggi integritas dan nama baik perusahaan, langsung memanggil Mas Imam ke ruangannya. Pertemuan itu bukan lagi tentang teriakan karena kegagalan proyek, tetapi tentang sesuatu yang lebih mendasar, karakter. Katanya, sang direktur sangat marah. Dia bilang, "Kami mempekerjakan Anda untuk mengelola proyek dan klien. Tetapi bagaimana kami bisa mempercayai Anda dengan jutaan dana perusahaan jika Anda bahkan tidak memiliki integritas untuk berlaku jujur kepada keluarga sendiri? Bagaimana kami bisa yakin Anda tidak akan memalsukan laporan atau tanda tangan di tempat kerja?" Pertanyaan-pertanyaan itu seperti palu godam yang menghantam langsung inti dari reputasi Mas Imam. Dia tidak bisa membela diri. Bagaimana mungkin? Bukti dari pengadilan adalah nyata. "Jadi, apa yang terjadi?" tanyaku, hampir tidak bersuara. "Dia dinonjobkan secara permanen, Rin. Bukan cuti, tapi nonjob. Gajinya dipotong lebih dari setengah. Dia disuruh pulang dan menunggu panggilan, yang semua orang tahu tidak akan pernah datang. Aksesnya ke sistem perusahaan dicabut. Emailnya dinonaktifkan. Namanya bahkan dihapus dari daftar proyek yang sedang berjalan. Dia secara efektif sudah tidak ada di sini lagi." Dian melanjutkan dengan detail yang semakin memperjelas kejatuhannya. Rekan-rekan kerjanya, yang dulu mungkin segan atau bahkan memujinya karena kesuksesannya, sekarang menjauhinya. Mereka menghindari kontak mata di lorong, membatalkan janji temu yang tidak penting, dan berbisik-bisik di belakangnya. Isolasi sosial itu lengkap dan menyakitkan. Dia menjadi seorang pariah di tempat yang dulu menjadi kebanggaannya. Karma yang menimpanya kali ini bukan lagi sekadar teguran atau potongan gaji. Ini adalah penghancuran total terhadap identitas profesionalnya. Dia yang mendefinisikan dirinya melalui karir, melalui jabatan, melalui rasa hormat di tempat kerja, sekarang kehilangan semuanya dalam sekejap. Reputasinya hancur berantakan, bukan karena kesalahan teknis, tetapi karena cacat karakter yang terbongkar. Mendengar semua itu, aku tidak merasa bersorak. Sebaliknya, yang kurasakan adalah sebuah pengakuan yang sunyi dan hikmat terhadap cara semesta bekerja. Kejatuhannya bukanlah kebetulan. Itu adalah konsekuensi langsung dan logis dari pilihannya sendiri. Dia memilih untuk memalsukan tanda tangan, dan sekarang kepercayaan, modal terpenting dalam karirnya, dicabut darinya. Ini adalah karma yang lebih nyata, lebih menyakitkan,
dan lebih abadi daripada sekadar kegagalan proyek. Ini adalah sebuah stempel yang akan menempel padanya untuk waktu yang sangat lama, mungkin selamanya. Dan dalam keheningan apartemenku, sambil memandang ibu yang sedang tidur dengan tenang, aku menyadari satu hal. Kebenaran memang memiliki caranya sendiri untuk menang. Dan terkadang, caranya adalah dengan menghancurkan segala sesuatu yang dibangun di atas kebohongan. Hari-H sidang putusan terasa berbeda dari semua hari-H sebelumnya. Udara di pengadilan tidak lagi terasa seperti medan perang yang penuh dengan tebakan dan ketegangan yang menusuk, tetapi lebih seperti ruang tunggu sebuah kepastian. Bukti pemalsuan tanda tangan yang diajukan Busari telah mengubah segalanya. Pengacara Mas Imam, yang dulu begitu agresif, sekarang duduk dengan bahu yang agak membungkuk, berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar, dan menghindari kontak mata. Mereka seperti prajurit yang tahu pertempuran telah kalah, tetapi tetap harus menjalani ritual terakhir. Mas Imam sendiri duduk di bangku mereka, pucat dan lesu. Pakaiannya masih rapi, tetapi ada sesuatu yang telah pergi darinya. Semangat, mungkin, atau mungkin harga diri. Dia tidak lagi mencoba menatapku, matanya tertuju pada meja kayu di depannya, seolah-olah mencoba menembusnya dan menghilang. Kejatuhannya di dunia kerja telah menghabiskan sisa-sisa energi dan arogansi yang dimilikinya. Aku duduk di samping Busari, mengenakan setelan biru tua yang sengaja kupilih karena membuatku merasa kuat dan percaya diri. Ibu, dengan didampingi Tante Lisa, duduk di barisan belakang, tangannya erat menggenggam tas kecilnya. Wajahnya tenang tetapi penuh dengan perhatian yang hikmat. Keberadaan mereka di sana adalah kekuatanku. Sidang berjalan dengan lancar dan cepat. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah yang berkerut dan mata yang tajam, menyampaikan putusannya dengan suara yang jelas dan berwibawa. Setiap katanya seperti palu yang memakukan tutup peti mati pada semua kebohongan Mas Imam. Pertama, gugatan ceraiku dikabulkan. Kata, dikabulkan, itu menggema di ruangan yang sunyi. Terasa seperti sebuah pintu besar yang akhirnya terbuka, membebaskanku dari ikatan yang telah menjadi belenggu. Alasan perceraian adalah perbuatan zalim, dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi, yang dilakukan oleh Mas Imam. Kedua, dan ini yang paling penting, gugatan balik Mas Imam yang menuntut hak asuh atas ibu, ditolak secara tegas. Hakim bahkan menyatakan dengan keras bahwa tindakan Mas Imam memalsukan tanda tangan ibu adalah tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum yang menunjukkan itikat buruk dan ketidakpantasan untuk dipercaya sebagai wali. Kalimat itu diucapkan dengan penuh penekanan, dan aku melihat tubuh Mas Imam sedikit menyentak, seperti terkena cambuk. Itu adalah penghinaan publik yang sempurna, sebuah stempel aib di depan hukum. Ketiga, terkait harta Gonogini. Hakim memutuskan pembagian yang adil. Aku mendapatkan separuh dari nilai rumah yang akan dijual, tabungan bersama, dan mobil yang biasa kugunakan. Nilainya mungkin tidak fantastis, tetapi itu cukup untuk memberiku modal untuk memulai hidup baru bersama ibu tanpa beban finansial yang berarti. Itu adalah pengakuan atas kontribusiku dalam membangun rumah tangga itu, yang selama ini seolah dihapus oleh tindakan Mas Imam. Keempat, dan ini yang tidak kukira sebelumnya, sebagai bentuk sanksi tambahan atas upaya pemalsuan dan perbuatan tidak baiknya, Mas Imam diwajibkan membayar seluruh biaya perkara dan juga memberikan sejumlah uang sebagai uang penghiburan untuk ibu. Jumlahnya tidak besar, tetapi maknanya sangat dalam. Itu adalah pengakuan resmi bahwa ibu adalah korban yang telah menderita secara material dan imaterial. Saat hakim membacakan, perkara selesai, dan mengetukkan palunya, ada keheningan sesaat di ruangan itu. Lalu, aku merasakan sebuah kelegaan yang begitu besar, begitu mendalam, hingga hampir membuatku pingsan. Itu adalah perasaan yang belum pernah kurasakan dalam berbulan-bulan terakhir. Perasaan bahwa perjuangan ini akhirnya usai, dan kami, di pihak yang benar, telah menang. Aku menoleh ke Busari, dan untuk pertama kalinya,
Kulihat senyum lepas dan tulus di wajahnya. Dia mengangguk padaku, matanya berbinar. Kita menang, Ibu Rini. Sepenuhnya. Aku berbalik dan memeluk ibu yang sudah menangis terisak-isak. Tetapi kali ini air matanya adalah air mata kebebasan. Tante Lisa memeluk kami berdua, berbisik, "Sudah selesai, sayang. Sudah selesai." Mas Imam dan pengacaranya beranjak pergi dengan cepat, tanpa satu kata pun, meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk. Aku tidak memedulikan kepergiannya. Dia sudah tidak relevan lagi. Keluar dari pengadilan, sinar matahari terasa begitu hangat dan bersahabat. Langit terlihat begitu biru. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Rasanya seperti baru saja melepas jaket yang sangat berat yang telah kukenakan selama berbulan-bulan. Putusan itu bukan hanya sekadar kemenangan hukum. Itu adalah pembebasan. Pembebasan dari belenggu pernikahan yang toksik. Pembebasan dari rasa takut dan cemas. Pembebasan dari bayang-bayang pengkhianatan. Pembebasan untuk ibu, yang sekarang secara hukum dan nyata berada dalam perlindunganku, jauh dari ancaman dan manipulasi. Aku memandang ibu dan Tante Lisa yang masih terhanyut emosi, dan sebuah senyum kecil akhirnya merekah di bibirku. Perjalanan masih panjang. Masih ada proses menjual rumah, membagi harta, dan membangun kehidupan baru yang benar-benar dari nol. Tapi itu adalah perjalanan yang kini bisa kujalani dengan kaki yang ringan dan hati yang tentram. Aku sudah bebas. Dan kebebasan itu terasa begitu manis. Pasca putusan pengadilan yang membebaskan, kehidupan berjalan dengan ritme yang baru, ritme yang tenang dan dapat diprediksi. Sebuah kemewahan yang tidak kami miliki selama berbulan-bulan. Uang dari hasil penjualan rumah dan pembagian harta, meski tidak membuat kami kaya, memberikan fondasi keamanan yang kokoh. Aku tidak lagi merasa seperti sedang berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Dengan nasihat bijak dari Bu Sari, aku menempatkan sebagian besar uang itu dalam deposito dan investasi yang aman, memastikan bahwa masa depan ibu, terutama kesehatannya, akan terjamin. Sebagian lagi kugunakan untuk membayar uang muka sebuah rumah kecil yang nyaman di kawasan yang lebih hijau dan ramah keluarga, bukan apartemen lagi. Rumah itu memiliki taman kecil di belakang di mana ibu bisa bercocok tanam, sebuah hobi lamanya yang sempat hilang. Proses pindah rumah terasa seperti sebuah ritual pembersihan. Setiap barang yang kami bawa adalah pilihan sadar untuk meninggalkan kenangan buruk dan memulai yang baru. Tidak ada lagi foto pernikahan, tidak ada lagi hadiah dari Mas Imam, tidak ada lagi jejak keberadaannya dalam kehidupan kami. Rumah baru itu diisi dengan furnitur pilihan kami berdua, dengan warna-warna cerah yang disukai ibu, dengan lukisan-lukisan alam yang menenangkan. Aroma rumah itu adalah aroma masakan ibu dan wangi bunga dari tamannya, bukan aroma pengharum ruangan yang menyengat atau kenangan pengkhianatan. Pekerjaan, yang selama ini menjadi pelarian, kini menjadi sumber kebanggaan dan identitas yang baru. Atasanku, yang telah mengikuti perjuanganku dari jauh dengan penuh hormat, memanggilku ke ruangannya tidak lama setelah keputusan pengadilan. Dia, seorang direktur yang biasanya sangat sulit dipuji, menyampaikan apresiasinya atas ketangguhan dan profesionalisme yang kutunjukkan dalam menghadapi masa-masa sulit. Banyak orang akan hancur, Rini, katanya, matanya penuh dengan rasa hormat yang jarang kulihat. Tapi kamu tidak hanya bertahan, kamu tetap menyelesaikan tugas tutmu dengan baik. Itu adalah nilai yang sangat kami hargai di sini. Promosi yang ditawarkan bukan lagi sekadar janji. Itu adalah kenyataan. Jabatan baruku sebagai manajer senior datang dengan tanggung jawab yang lebih besar, tim yang lebih luas, dan tentu saja, gaji yang lebih baik. Itu adalah pengakuan bahwa aku bukan hanya seorang korban, tetapi seorang yang kompeten dan kuat. Yang paling menyentuh adalah perubahan pada ibu. Di rumah barunya, dengan rutinitas yang aman dan damai,
Dia benar-benar berkembang seperti bunga yang akhirnya mendapat cukup sinar matahari dan air. Wajahnya yang dulu pucat dan sering menyimpan ketakutan sekarang bersemu merah muda dan sering dihiasi senyum. Dia bergabung dengan komunitas lansia di lingkungan baru kami, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Awalnya ragu-ragu, dia sekarang dengan antusias mempersiapkan acara arisan mingguan mereka, bahkan menjadi terkenal dengan kue kering buatannya yang selalu ludes pertama kali. Aku sering memergokinya tertawa lepas dengan teman-teman barunya, bercerita tentang tanaman-tanamannya, atau bahkan belajar menggunakan tablet untuk video call dengan Tante Lisa. Dia bukan lagi seorang wanita tua yang pasrah dan terluka. Dia adalah seorang individu yang menemukan kembali sukacita dan komunitasnya. Malam hari, setelah hari yang panjang, kami sering duduk bersama di teras belakang, menikmati teh hangat dan udara sejuk. Suara jangkrik dan gemerisik daun menjadi soundtrack baru kami, menggantikan keheningan yang menegangkan atau suara argumen yang dulu sering memenuhi rumah lama kami. "Kamu bahagia, Bu?" tanyaku suatu malam, memegangi tangannya yang sudah tidak sedingin dulu. Dia menatapku, matanya berbinar-binar dalam cahaya lampu taman. "Bahagia, sayang. Sangat bahagia. Rumah ini terasa seperti rumah. Terasa aman." Dan kemudian, dengan bijaksana yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melalui banyak penderitaan, dia menambahkan, "Kadang-kadang ibu berpikir, mungkin semua rasa sakit itu harus kita lalui untuk sampai ke sini, ke tempat yang lebih baik ini." Aku tidak sepenuhnya setuju bahwa penderitaan adalah prasyarat untuk kebahagiaan, tetapi aku mengerti maksudnya. Perjuangan itu telah mengajari kami untuk tidak menganggap remeh kedamaian. Itu telah mengajari kami untuk membangun fondasi yang kuat dari saling percaya dan menghargai, bukan dari kewajiban atau ilusi. Hidup kami bukan tanpa tantangan. Kadang-kadang, kenangan menyakitkan masih menyelinap dalam mimpiku. Kadang-kadang, ibu masih terbangun karena mimpi buruk. Tapi sekarang, kami memiliki alat untuk menghadapinya. Percakapan jujur, pelukan yang menenangkan, dan keyakinan bahwa kami telah melewati badai terberat. Kami sedang membangun kembali kehidupan, bukan dari puing-puing, tetapi dari bahan-bahan yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Ketahanan, kemandirian, dan cinta tanpa syarat yang telah diuji oleh api. Dan kami membangunnya bersama-sama. Kemenangan di pengadilan dan kehidupan baru yang kami bangun terasa seperti sebuah pulau yang damai, terpisah jauh dari badai yang ditinggalkan. Aku sengaja memutus semua saluran informasi tentang Mas Imam. Baginya, aku sudah mati, dan aku ingin dia juga mati dalam ingatanku. Namun, dunia ini terkadang terlalu kecil, dan karma memiliki caranya sendiri untuk mengirimkan laporan progresnya, meski tidak diundang. Kabarnya datang bukan dari satu sumber, tetapi dari beberapa, seperti potongan-potongan puzzle yang perlahan-lahan membentuk gambarannya yang menyedihkan. Seorang teman lama yang kebetulan bekerja di bank tempat Mas Imam mengajukan kredit menyebutkan dalam percakapan santai bahwa aplikasinya ditolak. "Skor kreditnya jelek sekali, Rin. Katanya ada tunggakan di mana-mana sejak di non-job," ujarnya tanpa sadar telah membocorkan rahasia. Seorang lainnya, yang iseng melihat-lihat situs pelelangan online, menemukan nama Mas Imam tercantum sebagai penjual untuk beberapa barang elektronik mahal dan sebuah jam tangan merek terkenal. Aset-aset yang dulu sangat dibanggakannya. Tapi laporan yang paling lengkap dan gamblang justru datang dari Tante Lisa, yang someho masih memiliki mata-mata di lingkungan rumah lama kami. Suatu sore, sambil menikmati teh di teras rumah kami yang baru, dengan suara yang rendah dan tidak tanpa sedikit rasa iba, meski masih dibumbui dengan kepuasan, dia bercerita, "Rin, kamu tahu rumah kalian yang lama itu?" Mulanya, dan aku sudah bisa menebak arah percakapan ini. Aku mengangguk, mencoba tetap netral. "Rumah itu sudah terjual," ujarnya. "Tapi bukan dengan harga yang bagus. Karena terburu-buru dan karena, auranya mungkin sudah tidak bagus, dia terpaksa menjualnya di bawah harga pasar."
Aku bisa membayangkan itu. Rumah yang menjadi saksi bisu pengkhianatan, pertengkaran, dan penderitaan ibu pasti terasa tidak nyaman bagi pembeli yang sensitif. Dia gunakan uang hasil penjualannya itu untuk melunasi sisa KPR yang masih besar dan membayar hutang-hutangnya. Katanya banyak sekali, dari kartu kunci dan pinjaman online untuk biaya hidup dan bayarnya ke pengacara selama persidangan. Lanjut Tante Lisa, matanya berbinar-binar menceritakan detail kejatuhannya. Katanya setelah semua dilunasi, uangnya hampir habis. Dia tidak bisa lagi membeli rumah baru atau bahkan menyewa kontrakan yang bagus. Dia kemudian melanjutkan dengan detail yang semakin memperjelas betapa dalamnya kejatuhan Mas Imam. Seorang kenalan melihatnya sedang mengangkut barang-barangnya, yang sekarang jauh lebih sedikit, ke sebuah kos murah di pinggiran kota, bukan apartemen atau kontrakan yang layak. Sebuah kos yang biasanya dihuni oleh mahasiswa atau pekerja rendahan, dengan kamar sempit, kamar mandi bersama, dan tanpa dapur. Sebuah dunia yang sangat jauh dari kehidupan nyaman yang selalu dia banggakan dan usahakan untuk kami. Sebuah kehidupan yang pada akhirnya dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Bayangkan, Rin, desis Tante Lisa, menggeleng-gelangkan kepala. Dari seorang eksekutif dengan rumah mentereng dan mobil bagus, jadi penghuni kos yang harus antri mandi. Dia hidup menyendiri katanya. Tidak ada teman yang menjenguk. Keluarganya sendiri, orang tua dan saudara-saudaranya, katanya malu dan marah besar atas perbuatannya, jadi mereka juga menjauh. Gambaran yang dilukiskan Tante Lisa itu menyedihkan. Seorang pria yang dulu begitu percaya diri dan mengendalikan segalanya, sekarang tinggal di sebuah kamar kosong, dikelilingi oleh kehancuran yang diciptakannya sendiri. Isolasinya terasa lengkap, secara finansial, sosial, dan emosional. Mendengar semua itu, yang kurasakan bukanlah kemenangan atau kebahagiaan, melainkan sebuah kehampasan yang aneh. Seperti menyaksikan sebuah bangunan megah yang terbakar habis menjadi abu. Ada pengakuan bahwa keadilan telah dilayani, bahwa karma telah bekerja dengan sempurna. Tapi juga ada rasa iba yang kecil dan sunyi. Iba bukan karena aku merindukannya atau ingin membantunya, tetapi karena menyadari betapa hancurnya seseorang bisa menjadi hanya karena pilihan-pilihan egois dan jahat yang mereka buat. Kejatuhannya adalah sebuah peringatan yang nyata tentang betapa rapuhnya kesuksesan duniawi jika tidak dibangun di atas integritas dan kebaikan. Dia kehilangan segalanya, istri, rumah, karir, reputasi, dan harga diri, bukan karena nasib buruk, tetapi karena dia memilih untuk menjadi zalim. Dan dalam keheningan hatiku, aku berterima kasih pada karma yang telah bekerja. Bukan karena itu membuatku senang melihatnya menderita, tetapi karena itu memastikan bahwa ibu dan aku tidak perlu terus hidup dalam bayang-bayangnya. Kami bebas. Sementara dia, terpuruk dalam kosnya yang menyedihkan, harus menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang telah dibuatnya. Itu adalah keadilan yang paling sempurna. Waktu terus bergulir, membawa serta keheningan dan kedamaian yang semakin dalam ke dalam kehidupan baru kami. Bulan-bulan telah berubah menjadi tahun, dan luka-luka lama, meski masih meninggalkan bekas, tidak lagi berdarah. Mereka menjadi bagian dari sejarah kami, sebuah bab yang sudah ditutup, sebuah pelajaran yang telah diserap. Fokus kami sekarang adalah pada saat ini, pada kebahagiaan sederhana yang bisa kami ciptakan setiap hari. Ibu semakin bersemangat dengan komunitas lansianya, bahkan menjadi ketua kelompok senam ringan, sesuatu yang mustahil dibayangkan 2 tahun lalu. Sementara aku, dalam peran baru sebagai manajer senior, menemukan kepercayaan diri dan kepuasan yang berasal dari mengatasi tantangan profesional, bukan dari melarikan diri dari masalah pribadi. Suatu Sabtu yang cerah, aku memutuskan untuk pergi ke mal besar di pusat kota untuk membeli beberapa perlengkapan rumah tangga dan hadiah ulang tahun untuk keponakanku. Mal itu ramai, dipenuhi dengan tawa keluarga, obrolan remaja, dan hiruk-pikuk kehidupan normal yang sekarang juga menjadi milikku. Aku asyik memilih panci baru di sebuah department store,
membandingkan merek dan harga, sepenuhnya terbenam dalam keseharian yang biasa ini. Lalu, entah bagaimana, naluriku tiba-tiba merasa diawasi. Sebuah sensasi aneh menggelitik di bagian belakang leherku. Perlahan, aku menoleh, mataku menyapu kerumunan orang yang lalu lalang. Dan di sana, di antara rak-rak piring di ujung lorong, berdiri seorang pria. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenalinya. Itu adalah Mas Imam, tetapi bukan Mas Imam yang ku kenal. Pria itu terlihat lebih tua, jauh lebih tua dari usianya yang seharusnya. Punggungnya sedikit membungkuk, seolah memikul beban yang sangat berat. Dia mengenakan kaos polo yang sudah pudar dan celana jeans yang agak lusuh. Pakaian yang sangat berbeda dari setelan kerja bermerek yang dulu selalu dikenakannya. Wajahnya yang dulu selalu tersiram rasa percaya diri sekarang pucat dan lesu, dengan garis-garis kelelahan dan kepahitan yang dalam di sekitar mata dan mulutnya. Di tangannya, dia memegang keranjang belanja yang hampir kosong, berisi hanya beberapa barang kebutuhan pokok. Dia sedang menatapku. Tatapannya tidak lagi mengandung kemarahan, kesombongan, atau bahkan penyesalan yang dramatis. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang hampa, sebuah penyerahan yang sunyi. Dia melihatku, seorang wanita yang dulu adalah istrinya, sekarang berdiri dengan percaya diri, berpakaian rapi, dengan keranjang belanja yang penuh dengan barang-barang untuk kehidupan yang telah berhasil kubangun tanpanya. Dia mengangguk. Hanya sekali, sebuah anggukan kecil yang hampir tidak terlihat, penuh dengan sebuah pengakuan yang tak terucapkan. Sebuah pengakuan bahwa aku telah bergerak maju, sementara dia tertinggal. Sebuah pengakuan bahwa pilihannya telah membawanya ke sini, ke lorong department store yang ramai ini, sendirian dan lusuh. Aku membalas anggukannya. Tidak dengan senyum, tidak dengan cibiran, tetapi dengan anggukan yang sama tenang dan datarnya. Itu bukan sebuah salam, bukan sebuah rekonsiliasi. Itu adalah sebuah penegasan. Sebuah pengakuan dari sisiku bahwa aku melihatnya, bahwa aku mengenalinya, dan bahwa aku telah melampauinya. Kemudian, tanpa sebuah kata, dia memalingkan wajahnya dan berbalik, menyusuri lorong dan menghilang di antara kerumunan orang, menyatu dengan bayang-bayang orang-orang asing yang tidak tahu dan tidak peduli dengan kisahnya. Aku berdiri di sana selama beberapa saat, mencerna pertemuan singkat yang tidak terduga itu. Aku mengharapkan ledakan emosi, rasa sakit lama yang muncul, kemarahan yang menyala, atau bahkan rasa iba yang membara. Tetapi yang kurasakan hanyalah keheningan. Sebuah keheningan yang dalam dan damai. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau benci. Dia hanyalah seorang kenalan lama yang pernah menyakitiku, dan yang sekarang telah menerima konsekuensinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan kembali memusatkan perhatian pada panci yang tadi kupilih. Aku meletakkannya di keranjang. Itu adalah panci yang bagus, kokoh, dan tahan lama. Cocok untuk memasak hidangan-hidangan lezat untuk ibu dan mungkin, suatu hari nanti, untuk orang-orang baru yang akan menghuni kehidupan kami. Pertemuan itu bukanlah sebuah klimaks yang dramatis. Itu adalah sebuah titik akhir yang sunyi. Itu mengkonfirmasi apa yang sudah lama ku ketahui, bahwa perjalananku untuk sepenuhnya bebas darinya sudah selesai. Aku tidak pernah kembali ke rumah lama kami, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Rumahnya sekarang adalah masa lalu, sebuah tempat yang hanya ada dalam memori, tanpa lagi memiliki daya tarik atau kekuatan untuk menyakitiku. Aku menyelesaikan belanjaku dan berjalan keluar mal, menuju mobilku. Matahari masih bersinar terang. Aku memandangi orang-orang yang lalu lalang, masing-masing membawa cerita dan perjuangan mereka sendiri. Hidup ini penuh dengan pilihan. Beberapa membawa kita pada cahaya, yang lain pada kegelapan. Beberapa membawa kita pada mal yang ramai di sebuah Sabtu cerah, dengan keranjang penuh harapan. Yang lain membawa kita pada lorong yang sepi, dengan keranjang yang hampir kosong dan hati yang hampa. Aku memilih cahaya. Dan akhirnya,
Setelah perjalanan yang panjang dan berliku, cahaya itu benar-benar menjadi milikku. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan bersiap untuk pulang ke rumah yang sebenarnya, tempat di mana cinta dan keamanan tidak lagi merupakan sebuah pertanyaan, tetapi sebuah kepastian. Bab ini telah benar-benar berakhir, dan halaman selanjutnya masih kosong, menunggu untuk diisi dengan tinta yang lebih cerah.